Dunia ini bukan panggung drama yang terus kau mainkan kesedihannya. Kadang, luka itu tak perlu diumbar. Kadang, duka itu tak harus diarak. Karena semakin banyak kau mendramatisir kesusahanmu, semakin kabur pula cahaya kemuliaan dalam dirimu. Ketahuilah, ada kemuliaan yang tersembunyi, yang hanya bisa dilihat oleh mata hati yang jernih. Dan Imam Ash-Shafi'i telah merangkum 3 tanda agung kemuliaan jiwa. Video ini bukan untuk menafikan rasa sakit, tapi mengajak kita untuk lebih bijak dalam menyikapi penderitaan, untuk kembali menapak di jalan kemuliaan, bukan dengan menangis keras, tapi dengan keteguhan diam. Mari kita renungkan 3 tanda kemuliaan yang diajarkan oleh salah satu imam besar dunia Islam, Imam Ash-Shafi'i, satu persatu dengan hati yang terbuka. Terlalu mendramatisir hidup itu menguras harga diri. Tidak semua tangisan harus menjadi tontonan. Kadang, justru dengan terlalu keras mengabarkan luka, kita memperlihatkan lemahnya iman dan buruknya prasangka. Kita ingin dimengerti, tapi lupa menjaga martabat sendiri. Saat itulah kemuliaan mulai terkikis. Dan inilah 3 tanda kemuliaan jiwa manusia menurut Imam Ash-Shafi'i. Tanda pertama, menyembunyikan kefakiran seakan kau berkecukupan. Ada kemuliaan jiwa yang tak bisa dibeli, yaitu ketika seseorang menyembunyikan kefakirannya seolah ia berkecukupan. Wajahnya tetap teduh, ucapannya tetap tenang, padahal di balik senyumnya tersimpan perih yang hanya ia dan Tuhan yang tahu. Ia tak pernah menjadikan kekurangan sebagai bahan keluhan. Bahkan saat yang lain sibuk menuntut belas kasihan, ia lebih memilih diam dan menjaga martabat. Bukan karena gengsi, tapi karena tahu mengadukan nasib bukan pada manusia, melainkan hanya pada Sang Maha Kaya. Lihatlah ia yang berjalan pulang dengan sepatu usang, namun langkahnya tetap tegap. Di sakunya hanya ada recehan, tapi di hatinya tertanam lautan keikhlasan. Ia masih bisa memberi, meski sebenarnya ia sedang sangat butuh. Ia malu mengemis simpati karena tahu harga diri lebih mahal dari sekedar simpati kosong. Kefakiran bukanlah kehinaan. Yang hina adalah ketika seseorang menjual harga dirinya hanya demi rasa kasihan. Maka dari itu, menyembunyikan kekurangan bukan berarti munafik, tapi tanda bahwa jiwanya telah sampai pada tingkatan kemuliaan. Tanda kedua, menyembunyikan kemarahan seakan kau rida. Ada jiwa yang begitu luhur hingga mampu menyembunyikan badai dalam dadanya, seolah hatinya seluas samudra. Saat disakiti, ia tetap menyapa dengan senyum. Ketika dihina, ia membalas dengan tenang.
bukan karena tak merasa, tapi karena ia telah belajar bahwa tidak semua luka harus diumbar dan tidak semua emosi layak diumbar dalam amarah. Ia tahu membalas dengan keras hanya akan memperpanjang luka. Maka ia memilih diam, menundukkan egonya, dan mengobati dirinya dalam kesendirian yang hening. Inilah tanda kemuliaan yang jarang terlihat, yaitu mampu menahan amarah tanpa membakar sekitar, menjawab caci dengan adab, meredam kecewa tanpa membuatnya menjadi drama. Sebab ia mengerti, kemarahan yang dilampiaskan sembarangan hanya menunjukkan ketidakdewasaan. Tapi menahannya, menyaringnya, dan menggantinya dengan sikap bijak adalah keagungan yang hanya dimiliki oleh jiwa-jiwa yang telah ditempa oleh luka, dilatih oleh kesabaran, dan dibesarkan oleh kesadaran bahwa ridho lebih kuat dari reaksi sesaat. Tanda ketiga, menyembunyikan penderitaan seakan hidupmu enak. Ada manusia yang tampak bahagia di luar, padahal dalam dirinya menyimpan duka yang tak terucapkan. Pakaian rapi, senyum tersungging, tutur katanya lembut, padahal malamnya ia menangis dalam diam, tertidur dalam gelap dengan perut kosong dan pikiran penuh beban. Ia bukan sedang pura-pura kuat, tapi sedang memilih jalan mulia, menjaga martabat di tengah keterpurukan. Ia sadar penderitaan bukanlah panggung untuk pamer luka, dan dunia bukan tempat untuk mengemis perhatian. Maka ia hanya bercerita pada Tuhan dengan air mata yang tak sempat tumpah di hadapan manusia. Kemuliaan sejati adalah saat seseorang mampu berjalan tegak meski tanah di bawahnya retak. Ia tidak mencari ibah, tidak menjual kesedihan. Justru dari keterbatasannya, ia mengukir ketegaran. Dari kesepiannya, ia belajar pasrah. Bagi jiwa yang mulia, penderitaan bukan untuk dikutuk, tapi dijadikan pelajaran. Ia tahu badai pasti berlalu, dan yang penting bukan seberapa keras dunia menghantam, tapi seberapa tenang ia menjaga hati agar tetap waras. Sebab hidup bukan tentang mengeluh, tapi tentang bagaimana bertahan dengan anggun meski nyaris runtuh. Diam itu bukan lemah, tapi kekuatan jiwa. Orang yang diam bukan berarti kalah. Kadang, diam adalah bentuk keberanian paling tinggi, karena ia memilih memikul beban sendiri tanpa membebani orang lain. Ia kuat bukan karena tak punya masalah, tapi karena tak ingin masalahnya menjadi beban semata. Zaman kini terbalik, yang mengumbar justru dianggap hebat. Dunia hari ini mencintai drama. Semakin banyak kau berkeluh kesah, semakin banyak tepuk tangan yang datang. Tapi hati yang luhur tahu bahwa kemuliaan tak lahir dari simpati orang, melainkan dari bagaimana kita menjaga kehormatan diri di hadapan Tuhan.
Jadilah jiwa yang mulia dalam senyap. Tak semua hal harus diketahui dunia. Biarlah Allah yang tahu betapa kita menahan tangis, menahan amarah, menahan lapar, sambil tetap tersenyum, tetap ramah, dan tetap percaya bahwa semua ini akan dibalas olehnya dengan sebaik-baik ganjaran. Hidup yang terlalu didramatisir hanya akan melelahkan. Lebih baik jadilah kuat dalam diam. Jadilah seperti akar yang tersembunyi, namun menguatkan seluruh batang pohon. Jangan khawatir tak dilihat oleh manusia, asalkan dilihat oleh Tuhan. Imam Asy-Syafi'i berkata, kemuliaan jiwa ada pada 3 perkara: menyembunyikan kefakiran, menyembunyikan kemarahan, dan menyembunyikan penderitaan. Karena pada akhirnya, jiwa yang mulia adalah jiwa yang memilih tetap tegar, meski tak ada satupun yang tahu betapa ia sedang jatuh.